kakak suka jadi pastor? Karena cinta. Hah? Cinta? Iya. Karena orang yang jatuh cinta akan menyerahkan dirinya kepada yang dicintainya. Tapi apakah tidak ada jalan lain? Ya memang ada jalan lain sih. Tapi tak pilih jalan ini. Andreas, Andreas, tiap cinta itu punya konsekuensi. Mak tahu ngapain jalan ini berat. Mak harap kalau mana lelah, nggak boleh mau pulang ke mama atau nggak adik. Orang selalu ada begini. Datang di biara. Ya, semoga beta nyaman tinggal di sini. Ayo, bareng-bareng. Yuk. Aman? Orang tuh semua jadi pastor. Maksudnya gimana ada Iko ini memang karena mau jadi kepalanya kemana tuh ada putus cinta mungkin. Kemarin serius tuh mau jadi pastor? Iya serius. Ini kita cuma ada jawab panggilan sih. Kalau memang itu terpilih ya, orang lihat saja nanti. Ya sih, kemarin kalau betul. Penting kalau di sini kuat loh. Kuat atau nggak? Iya. Kuat. Selamat siang para mahasiswa. Saat ini kita kedatangan mahasiswa pertukaran. Untuk mahasiswa siswi silakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aisyah, mahasiswi aktif dari kampus IAIN. Mantap. Iya. Salam, perkenalkan nama saya Fatimah dari kampus IAIN. Salam, perkenalkan nama saya Zahra, saya dari kampus IAIN. Cie, frater, sama lo kan. Seharusnya kalau saya pilih cinta yang lain, timbul ibu-ibunya yang lalu. Iya kok, Frat. Masa frater yang kasih tinggal pada dia sampai sekarang dia yang gak bercowok lantaran frater. Oke, teman-teman. Sekarang kurang akan ambulasi ya. Jadi frater, ambulasi apa? Oh, ambulasi itu dari bahasa Latin. Kalau orang di sini biasa bilang jalan-jalan. Itu berarti ambil dari kata ambulare, artinya jalan-jalan. Jadi setelah ini orang akan jalan-jalan ke Parembungan, ke Bukit Berbunga. Oke? Gagal kan? Boleh mau PT? Kan boleh. Ya, padahal suka bawa pulang ke rumah. Cuma di sini yang boleh menjadi orang pihak milih. Biar juga di sini. Supaya orang di kecantikan ini mau dinikmati sama orang. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan.
Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang-orang kecil. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi teman-teman frater yang terkasih. Dalam menjalani panggilan sebagai calon imam, sebagai frater, dan sebagai calon pastor, tentu kita tidak akan pernah terluput dari segala pergumulan, tantangan, kesulitan, baik itu hidup sebagai seorang biarawan yang hidup dalam komunitas, baik itu hidup sebagai frater yang dimana kita dibatasi untuk berrelasi dengan lawan jenis. Itu semua adalah tantangan yang harus kita alami dan menjadi konsekuensi dalam menjalani panggilan Tuhan sebagai calon imam. Tapi dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengajak kita untuk datang kepadanya ketika kita merasa kesulitan atau merasa berbeban berat. Ketika frater Andreas dan ketika frater Yosef bergumul, jangan datang kepada yang lain. Jangan datang kepada Siska atau kepada Yesi. Jangan curhat kepada yang lain, tapi datang kepada Yesus. Ceritakan semuanya kepada Yesus. Apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi beban berat dalam menjalani panggilan ini. Yesus juga dalam bacaan ini mengatakan bahwa "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku." Artinya apa? Mari kita belajar dan meneladani Yesus yang selalu kuat dalam menjalani segala penderitaan, khususnya ketika ia menderita di salib. Ia tidak mencari apa-apa, ia tidak mencari siapa-siapa, tapi ia fokus kepada Bapa, kepada Bapaknya, dan dia mengatakan, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat." Para frater yang terkasih, sekali lagi, jika para frater bergumul mungkin dengan lawan jenis, frater Andreas mungkin mengenal cewek-cewek lain atau siapa, dan merasa bahwa ingin sekali memiliki, mari kembali ke masa awal ketika frater Andreas mau memilih panggilan ini. Apa yang mendorong frater Andreas sehingga memilih masuk biara, memilih menjadi calon imam, menjadi calon pastor? Kembali dan renungkan bahwa menjadi seorang calon imam frater itu tidak mudah, akan selalu ada tantangan, kesulitan, khususnya kita sebagai manusia normal yang tentu tertarik dengan lawan jenis. Tapi itu menjadi konsekuensi. Kenapa frater Andreas, kenapa frater Yosef memilih untuk menjadi seorang biarawan? Itu menjadi konsekuensi awal bahwa frater berdua harus berani dan harus menerima segala sesuatu yang terjadi, segala pergumulan yang dialami. Mari kita berdoa, semoga melalui renungan ini frater Andreas dan frater Yosef senantiasa selalu mengandalkan Tuhan. Dan jika kalian berdua bergumul, jangan lari kepada siapa-siapa, tetapi datanglah kepada Yesus seperti yang dia sabdakan dalam bacaan Injil hari ini. "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Semoga demikian. Amin. Aisyah, nanti terang baku dapat ulang. Oh iya, Pak. Jangan lupa nih kalau mau Paulus, jangan lupa udah. Baik. Tapi maaf nih kalau misalnya ada salah.
Tidak apa-apa sih Pat, sama memperketat dia. Memang ada cinta yang berarti cuma sebagai pelajaran hidup. Dan cerita kasih tahu kepadamu, senja adalah hadiah pejalan kaki menjemput maghribnya. Andre, ini ada telepon tangan. Oh. Halo? Halo kak, Papa sudah ada. Selamat sore, Brother. Bagaimana? Kabar? Ya, baik. Ustaz boleh kamu bercerita? Oh, bercerita? Boleh. Boleh, Mas. Kita duduk di bawah. Baik, boleh. Oke, Brother. Silakan. Seberat itu jadi pastor? Ya. Dan itulah konsekuensi dari mencintai. Bahwa mencintai bukan hanya kepada satu orang saja, tetapi mencintai semua orang. Beratnya mau melepas orang yang kurang cintai. Perpisahan sebenarnya hanya untuk orang-orang yang mencintai dengan mata saja. Tetapi kalau Frater Andreas mencintai dengan hati, maka tidak ada yang namanya perpisahan. Selama Frater Andreas menyimpan orang-orang yang Frater cintai di sini, di dalam hati, maka mereka akan tetap hidup. Jadi apakah orang seperti saya, apakah pantas? Tidak semua jawaban akan datang sekarang. Kadang jawaban datang lewat perjumpaan dengan orang lain, lewat pengalaman-pengalaman pribadi dari Frater Andreas sendiri, dan kadang jawaban datang justru dalam keadaan sunyi atau dalam keadaan keheningan, ketika Frater Andreas selalu berusaha untuk masuk ke dalam diri dan bersatu dengan Tuhan.
guys, thank you. See you trope film nanti. Bye bye. Day 1. Jadi terang habis batik berapa cinta